Halo, perkenalkan nama saya Kristianus Kurniawan Bala dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan tentang cara menemukan rumus iterasi dari dua metode, yaitu metode posisi palsu, metode Newton-Raphson, dan metode secant, di mana ketiga metode ini akan digunakan untuk mencari akar persamaan dari persamaan nonlinear. Untuk menemukan rumus iterasi tersebut, saya menggunakan pendekatan geometri dengan menggunakan grafik. Kita masuk pada metode yang pertama, yaitu metode posisi palsu. Metode posisi palsu merupakan metode tertutup di mana akar persamaannya diapit oleh dua selang. Nah, untuk mendapatkan akar persamaannya, kita menggunakan kemiringan garis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Terdapat grafik fx di mana fx memotong sumbu x. Perpotongan antara fx dan sumbu x adalah akar yang akan kita cari. Nah, untuk mendapatkan akar dari fx, kita ambil sebarang a dan b, maka kita dapat titik fa dan titik fb. Lalu kedua titik tersebut dihubungkan. Lalu kedua titik fa dan titik fb dihubungkan, maka kita dapat sebuah garis yang memotong sumbu x. Jadi ini garis yang memotong sumbu x. Perpotongan antara sebuah garis dan sumbu x adalah akar tafsiran dari akar fx. Inilah perpotongannya, kita misalkan dengan c. Setelah menemukan iterasi pertama dari c, kita dapatkan titik fc. Inilah titik fc. Lalu titik fc dihubungkan ke titik b, fb. Titik fc dihubungkan ke titik b, fb. Dihubungkan. Maka kita dapat garis baru yang titik perpotongannya lebih mendekati ke akar fx. Ini garis baru yang titik perpotongan lebih mendekat ke akar fx. Selanjutnya kita lakukan iterasi kedua dan seterusnya sampai mendekat ke akar fx. Nah, untuk mendapatkan akar baru, kita gunakan rumus gradien garis. Terdapat garis a fa ke b, fb, dan garis c, 0 ke bfb, fb. Karena kedua garis tersebut berimpit, maka memiliki gradien garis yang sama ke bfb. Jadi dapat kita tulis rumus gradien garis M sama dengan delta Y per delta X. M1 sama dengan M2. FB kurang FA per B kurang A sama dengan FB kurang A per B kurang C. FB kurang FA dikali B kurang C sama dengan FB kurang FB kali B kurang A. B kurang C sama dengan FB kali B kurang A per FB kurang FA, sehingga didapat C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Merupakan rumus iterasi metode posisi palsu. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Newton-Raphson.
Metode ini adalah metode Newton-Raphson. Metode ini adalah pencarian akar suatu fungsi dengan pendekatan satu titik sebagai titik awal dan memperhatikan gradien sebagai garis singgung tersebut. Metode ini dikatakan lebih mudah dari metode bagi dua karena pendekatannya menggunakan satu titik sebagai titik awal. Nah, untuk lebih jelas lagi, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat sebuah grafik fx yang merupakan sumbu dari x, di mana perpotongan grafik fx dan sumbu x adalah solusi dari akar fx yang akan kita cari. Perpotongannya berada di sini. Untuk mengetahui akar dari fx, ambil sebarang x1. Maka kita dapat titik x1, fx1. Kita dapatkan sebuah garis singgung yang menyinggung grafik fx dan memotong sumbu x. Kita dapatkan sebuah garis singgung baru yang memotong grafik fx. Perpotongan antara garis singgung dan sumbu x adalah akar tafsiran dari akar fx. Setelah melakukan iterasi pertama, kita dapatkan titik x2. Fx2, lalu kita dapatkan garis singgung baru yang akarnya lebih mendekati ke akar fx. Nah, untuk mendapatkan akar tafsiran dari akar-akar fx, kita gunakan rumus kemiringan garis singgung, di mana kemiringan garis singgung sama dengan turunan pertama dari fx. Pada titik x, fx1 dapat kita tulis M kemiringan garis sama dengan f aksen x1 sama dengan f x1 kurang 0 per x1 kurang x2. F aksen x1 sama dengan f x1 per x1 kurang x2. F aksen x1 dikali x1 kurang x2 sama dengan f x1. X1 sama dengan x2. X1 kurang x2 sama dengan f x1 per f aksen x1. X2 sama dengan x1 kurang f x1 kurang f per f aksen x1. Jadi ini merupakan rumus iterasi dari metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode yang berikut, yaitu metode secant. Metode secant ini adalah pendekatan kurva dengan menggunakan garis secant yang ditentukan oleh dua titik. Kemudian, akar selanjutnya adalah titik potong garis secant dengan sumbu x. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat sebuah grafik fx yang memotong sumbu x. Adalah grafik fx yang memotong sumbu x. Kita ambil sebarang di sini terdapat sebuah grafik yang memotong sumbu x, yaitu grafik fx, di mana perpotongan antara grafik dan sumbu x adalah solusi atau akar dari fx. Untuk mendapatkan akar dari fx, kita ambil sebarang x1 dan x0. Maka didapat titik x1, fx1 dan x0, fx0. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Maka kita dapatkan sebuah garis secant yang memotong sumbu x.
Perpotongan antar garis sekant dan sumbu X adalah akar tafsiran dari akar fx. Ini garis yang menghubungkan. Setelah kita melakukan iterasi pertama yaitu X2, lalu kita dapatkan titik X2, Fx2. Kita hubungkan dengan titik X1, Fx1 dan sehingga kita dapatkan sebuah garis sekant baru yang akarnya lebih mendekati Fx. Selanjutnya kita lakukan iterasi sampai akarnya mendekati akar Fx. Untuk mendapatkan akar baru, kita menggunakan rumus kemiringan garis dari garis sekant, di mana kemiringan garis sekant ini sama dengan turunan pertama Fx pada titik X1, Fx1. Titik ini. Nah, dapat ditulis M sama dengan F aksen X1 sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Karena metode sekant ini adalah metode yang memperbaiki metode Newton-Raphson, di mana turunan yang sulit diturunkan, maka kita gunakan metode sekant. Jadi kita gunakan rumus metode Newton-Raphson yaitu X2 sama dengan X1 kurang Fx1 per Fx1 kali Fx0 per X1 kurang X0. Maka didapatkan X2 sama dengan X1 kali Fx2 kali X1 kurang X0 per Fx2 kurang Fx0. Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching. Terima kasih.